Jika kita bicara mengenai kota teknologi di China, barangkali yang pertama kali muncul adalah kota Shenzhen, Beijing, atau Shanghai. Tetapi ada satu kota yang punya status sangat istimewa dalam kaitan sains dan teknologi ini. Kota ini namanya Mianyang. Mianyang itu terletak sekitar 100 km di utara Chengdu, berada di provinsi Sichuan. Sejarah kota Mianyang itu membentang 2200 tahun. Zaman dinasti Tang, kota ini dikenal dengan nama Mianzhou. Pada waktu itu, kota ini menjadi pusat perdagangan, pusat budaya dan sastra. Sebelum pertengahan abad 20, Mianyang bertransformasi menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan jalur darat dan air di Sichuan sebelah utara. Pada zaman Perang Dunia Kedua, saat peperangan melawan Jepang, Provinsi Sichuan atau tepatnya kota Mianyang itu menjadi tempat yang aman untuk pengungsian industri strategis yang dipindahkan dari pesisir wilayah timur, termasuk juga tempat para ilmuwan untuk mencari keamanan. Kemudian perubahan itu terjadi pada tahun 1960. Seperti kita ketahui, di awal 60-an tersebut, hubungan antara China dan Rusia itu mengalami kemunduran. Sehingga pemerintah China yang waktu itu masih relatif muda, khawatir akan terjadi peperangan dengan negara lain. Oleh karena itu, mereka punya proyek besar untuk memindahkan industri strategisnya yang dulunya berada di pesisir, wilayah pesisir timur, ke dalam area pedalaman. Dipilihlah Provinsi Sichuan dan lebih tepatnya kota Mianyang. Program besar ini kemudian kita kenal sebagai Third Front Construction. Singkat cerita, Mianyang kemudian membangun kapasitas ilmu pengetahuan. Ketika para ilmuwan datang, insinyur datang, kemudian pemerintah mulai membangun fasilitas riset. Pemerintah membangun juga pusat-pusat pendidikan tinggi. Lambat laun, Mianyang kemudian mendapatkan apa yang sangat bernilai selain dari bangunan, yaitu sumber daya manusia teknologi. Jadi warisan dari program Third Front tadilah yang membentuk Mianyang menjadi pusat teknologi seperti sekarang ini. Pada tahun 2000, pemerintah pusat di Beijing menganugerahkan gelar kota ini menjadi satu-satunya kota sains dan teknologi di China, atau Science and Technology City. Pengakuan ini dituangkan dalam dokumen negara. Setidaknya ada 4 alasan kenapa Mianyang ditetapkan sebagai kota sains dan teknologi. Yang pertama, konsentrasi jumlah lembaga riset tingkat tinggi yang sedemikian besar di kota Mianyang. Di kota ini ada lebih dari 18 riset teknologi tinggi yang berstatus skala nasional. Antara lain adalah China Academy of Engineering Physics, yaitu CAEP. Lembaga ini adalah riset elit yang mengawasi program pertahanan nuklir untuk pertahanan di China. Kemudian alasan yang kedua adalah Mianyang ini adalah warisan dari Third Front Construction. Jadi secara geopolitik, letaknya, geografisnya itu relatif dipandang aman ketika terjadi keadaan darurat. Alasan yang ketiga, kota ini menjadi contoh integrasi antara industri strategis menuju industri komersialisasi. Jadi, pusat-pusat riset yang dulunya itu mengeluarkan produk-produk untuk industri strategis, industri pertahanan, kemudian didayagunakan agar bisa menghasilkan produk-produk komersial berteknologi tinggi. Selain itu, alasan yang terakhir, pemerintah China ingin membentuk suatu kawasan yang menjadi role model, menjadi contoh pengembangan inovasi industrialisasi teknologi tinggi, selain yang ada di wilayah pesisir timur. Untuk mempertahankan statusnya sebagai kota sains dan teknologi, pemerintah kota menganggarkan dana riset yang sangat besar. Dalam setahun jumlahnya mencapai 25 miliar yuan. Ini setara dengan 56 triliun rupiah. Jumlah ini kalau kita lihat perbandingan secara GDP atau PDB, pendapatan per tahun ekonomi kota ini, mencapai angka 5,85%. Angka ini 2 kali lipat dari rata-rata jumlah anggaran riset di kota-kota di China. Umumnya, seperti kita tahu, di China itu anggaran risetnya sekitar 2-2,5% dari GDP. Pertanyaannya, dari riset 50-an triliun tadi, kota Mianyang dapat apa? Secara umum, ada 3 hasil dari riset 56 triliun tadi. Yang pertama, menghasilkan mesin percepatan ekonomi yang sangat ampuh. Hasil dari riset tadi menghasilkan paten, kemudian menghasilkan klaster-klaster industrialisasi teknologi tinggi. Ini yang kemudian diproduksi di Mianyang HIDZ atau Mianyang High Tech Industrial Development Zone. Jumlahnya terbukti dalam setahun nilai PDB dari industri teknologi tinggi di Mianyang ini mencapai 460 miliar dolar.
Jumlah ini setara dengan 920 triliun rupiah. Yang kedua, jumlah riset yang masif tadi kemudian menarik atau menjadi magnet orang-orang berkualitas tinggi atau para ilmuwan yang tinggi dari seluruh negara di China mau datang dan membangun kota Mianyang ini. Kepadatan dari ilmuwan di kota Mianyang ini termasuk yang paling tinggi di China. Kemudian yang ketiga hasilnya, ini yang penting juga. Dari hasil riset teknologi tinggi tadi, kemudian menghasilkan ekonomi yang resilient atau tahan terhadap fluktuasi harga pasar. Kalau dulunya di beberapa kota ini mereka bergantung pada industri alam, fluktuasi harga pasar itu bisa mempengaruhi ekonomi kota tersebut. Dengan industri teknologi tinggi dan kemudian dengan inovasi dan paten yang dimiliki secara mandiri, maka harga tadi relatif bebas dari fluktuasi harga. Ini kemudian menciptakan kemandirian ekonomi dan kemajuan teknologi. Nah, jadi hasil dari riset yang puluhan triliun tadi kemudian menjadi bentuk nyata yang membangun kota ini dan menjadikan kota ini menjadi salah satu ikon industri teknologi tinggi. Tentu saja sebagai penutup, orang akan bertanya, apakah kisah di Mianyang ini adalah sesuatu yang sederhana dan dengan mudah bisa ditiru oleh negara lain hanya dengan menyediakan anggaran yang besar? Jawabannya pasti tidak. Mianyang secara konsisten selama puluhan tahun fokus pada ekonomi riset. Mereka mendorong ekonomi riset, kemudian mendorong penyatuan atau integrasi antara riset dan universitas, riset dengan industri, dan kemudian mereka juga mendorong memfasilitasi agar hasil riset tadi menjadi teknologi dan menjadi produk. Ini dilakukan selama puluhan tahun dari tahun 60-an. Tentu pada awal-awalnya dana riset itu tidak langsung menghasilkan. Selama puluhan tahun barulah hasil yang didapat menjadikan kota Mianyang sekarang ini menjadi pilar dalam pengembangan kota ini. Di banyak negara, anggaran yang besar itu terkadang habis untuk mengerjakan program yang tidak jelas arahnya, prioritasnya terlalu banyak sehingga tidak fokus, dan juga kemanfaatannya tidak terintegrasi alias jalan sendiri-sendiri. Mianyang itu menjadi contoh bahwa yang menjadi problem itu bukan jumlah besar kecilnya anggaran riset, tetapi dana riset tadi itu diarahkan untuk apa, dan kemudian bagaimana mendorong dana tadi itu agar menjadi teknologi. Karena pada akhirnya investasi R&D atau Research Development tadi adalah digunakan untuk mendorong pertumbuhan teknologi, di mana teknologi tadi kemudian bisa mendorong daya saing ekonomi dan kemandirian suatu bangsa. Itu saja diskusi kita minggu ini, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.